Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 31. Pagi hari Imam dan Anissa sama-sama canggung saat bertemu di meja makan. Imam malu karena semalam dirinya hampir hilaf, sedangkan Anissa malu karena dirinya hampir pasrah. Hari ini kamu dijemput Yusuf, Nis? Tanya Lucy memecah keheningan. Ia dapat menyadari ada yang lain dari mereka berdua. Enggak, Bu. Mas Yusuf sedang keluar kota, jawab Anissa jujur. Semalam Yusuf menghubunginya. Ia mendadak harus pergi keluar kota selama beberapa hari, sehingga pria itu tidak bisa mengantar jemputnya. Mendengar Yusuf tidak akan menjemput Anissa, Imam pun langsung bersemangat. Kalau begitu, mulai hari ini biar aku yang antar jemput kamu, ucap Imam tanpa menoleh ke arah Anissa. Enggak usah, Pak. Aku bisa naik ojek atau angkot, sahut Anissa. Ia tak dapat membayangkan bagaimana jika dirinya berada di dalam satu mobil bersama Imam. Di ruangan seperti ini saja rasanya sudah sangat malu. Enggak apa-apa loh, Nis. Kan lebih aman kalau kamu berangkat sama Imam. Udah, nurut aja, ucap Lucy. Ia sangat mendukung mereka berdua. Beberapa saat kemudian mereka sudah selesai sarapan. Imam dan Anissa pun pamit pada Lucy. Hati Anissa berdebar-debar kala hendak masuk ke mobil Imam. Untuk beberapa saat mereka hening selama di perjalanan. Namun tiba-tiba Imam membuka pembicaraan. Mengenai masalah semalam, belum sempat Imam menyelesaikan ucapannya, Anissa langsung memotongnya. Tolong jangan dibahas, Pak, ucapnya cepat. Imam pun tercekat. Padahal ia sudah memikirkan kata-kata terbaik untuk meminta maaf. Namun Anissa malah memotongnya seperti itu. Baiklah kalau begitu. Tapi mengenai lamaran itu aku serius ya, Nis. Tolong dipikirkan matang-matang, pinta Imam. Kini giliran Anissa yang tercekat. Lidahnya terasa begitu keluh, sehingga ia bingung hendak mengatakan apa. Anissa menoleh ke arah jendela supaya tidak terlalu sesak. Mobil itu terasa begitu panas. Padahal AC mobilnya menyala. Debaran jantung Anissa yang sangat cepat itulah yang membuat udaranya jadi terasa gerah. Sampai saat ini ia masih belum percaya. Pria yang selama ini ia kejar secara agresif itu tiba-tiba melamarnya. Ia merasa dirinya sedang bermimpi. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di kafe tempat Anissa bekerja. Anissa pun pamit dan turun dari mobil. Terima kasih ya, Pak, ucapnya. Iya, hati-hati, sahut Imam. Setelah turun dari mobil, Anissa langsung masuk ke kafe itu. Ia malu untuk menunggu Imam pergi. Namun saat dirinya sudah berada di dalam kafe, Anissa menoleh ke arah Imam. Ia melihat Imam baru melajukan mobilnya setelah ia berada di dalam. Apa dia benar-benar ingin menikahiku? Apa tujuannya? Gumam Anissa. Hari itu Anissa sangat sulit berkonsentrasi. Pikirannya selalu teringat tentang kejadian semalam. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Kenapa sih dia tiba-tiba berubah seperti itu? Keluh Anissa. Ia mengusap wajahnya karena bayangan Imam selalu menghantuinya. Tak berbeda jauh dengan Anissa, Imam pun sedang gelisah. Ia jadi semakin tidak sabar ingin segera menghalalkan gadis itu. Terlebih saat ini Yusuf sedang keluar kota. Imam merasa dirinya mendapat kesempatan lebih besar. Imam mengipasi tubuhnya kalau tiba-tiba teringat kejadian di mes malam itu. Hatinya berdebar-debar saat terbayang bagaimana tubuh bagian atas Anissa begitu mulus. Padahal ia hanya melihatnya dalam kondisi lampu yang tidak terlalu terang. Sejak kapan aku jadi suka berpikiran kotor seperti ini? Keluh Imam. Ia malu pada dirinya sendiri. Sore hari sesuai dengan janjinya, Imam menjemput Anissa di kafe tersebut. Anissa pun sudah tidak bisa menolak lagi. Gadis itu masuk ke mobil Imam saat melihat mobil itu sudah terparkir di halaman kafe. Maaf ya Pak, lama,
ucap Anissa. Ia khawatir Imam sudah menunggu lama di sana. Santai aja, aku juga baru nyampe kok, sahut Imam. Padahal dirinya sudah menunggu sekitar setengah jam lebih di sana. Saat itu Imam tak langsung melajukan kendaraannya. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Kemudian membuka kotak itu dan menunjukkannya pada Anissa. Nis, aku masih nunggu jawaban kamu. Semoga ini bisa jadi salah satu bukti keseriusanku, ucap Imam sambil menyodorkan kotak berisi cincin ke Anissa. Anissa tercengang. Rasanya ia hampir pingsan melihat Imam melakukan hal itu. Pak, nggak harus seperti ini, ucapnya. Aku ingin melamar kamu secara layak. Tapi maaf, aku bukan tipe orang yang romantis. Hanya ini yang aku bisa, ucapnya. Tadi ia membeli cincin lebih dulu sebelum menjemput gadis itu. Kalau kamu setuju, tolong pakai cincin ini. Setelah itu kita temui papa kamu. Selanjutnya biar aku yang mengurus pendaftaran pernikahan kita, ucap Imam. Anissa menghela napas mendengarnya. Kalimat tersebut berhasil membuat napasnya kembang kepis. Mau pakai sendiri atau aku yang pakaikan? Tanya Imam. Pertanyaan itu terkesan seperti paksaan. Bapak kok maksa? Tanya Anissa. Habis kamu lama jawabnya. Aku tahu kamu cinta sama aku, jadi gak ada alasan untuk nolak aku. Lagi pula kita sama-sama single, gak ada yang perlu diberatkan, jawab Imam yakin. Tapi ini terlalu cepat, Pak, ucap Anissa. Imam mengambil cincin itu dari kotak, kemudian dia meraih tangan Anissa. Gak ada tapi-tapian, nunggu kamu jawab, ya kelamaan. Habis ini kita langsung ke tempat papa kamu ya, ucapnya sambil menyematkan cincin itu di jari Anissa. Imam tersenyum melihat cincinnya pas. Cincinnya sangat pas. Artinya kita memang jodoh, ucapnya dengan percaya diri. Anissa gelagapan dibuatnya. Ia sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Harusnya dia kesal karena Imam memaksanya. Namun anehnya Anissa justru senang dipaksa seperti itu. Hal tak terduga membuat Anissa kembali terkejut. Imam tiba-tiba mengecup tangan itu. Terima kasih ya sudah menerimaku, ucapnya. Anissa ternganga. Ia jadi gemas sendiri. Emang aku nerima bapak? Kan bapak yang masang cincin itu sendiri. Aku belum jawab, sanggah Anissa. Tapi kamu tidak menolak. Kalau kamu nolak, harusnya kamu gak akan diam saja saat dipasangkan cincin ini, ujar Imam sambil menunjukkan cincin yang ada di jari gadis itu. Wajah Anissa merona. Ia sangat malu karena meski hatinya berkata tidak, tetapi tubuhnya menerima. Ya sudah, kita jalan sekarang yuk, ajak Imam. Ia mengusap kepala Anissa kemudian melajukan kendaraannya. Anissa memalingkan wajah. Ya Allah, rasanya aku mau salto, batinnya. Ia gemas sendiri melihat sikap Imam. Senyuman pria itu pun tak henti mengembang. Ia sangat senang karena selangkah lagi mereka akan menjadi suami istri. Jadi mulai saat ini, kamu sah menjadi calon istriku ya, Nis, ucap Imam. Anissa langsung menoleh ke arah Imam. Hah? Iya, sebagai calon istri, kamu harus bisa menjaga sikap, terutama dengan pria lain. Kamu harus jaga jarak, pinta Imam. Belum apa-apa ia sudah menunjukkan sikap posesifnya.